Waktu berjalan, dan entah di jam berapa, Andi ini terbangun karena sayup-sayup dia ini mendengar ada suara kereta kuda yang seolah-olah lewat di depan tenda mereka. Nah, kereta kuda itu lewat sembari membunyikan lonceng gitu. Lending, 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 lending. Waktu itu Andi ini cukup ketakutan. Dia ini langsung membangunkan si Samsul. Mereka berdua ini nggak melihat adanya tari di situ. Loh, ini tari kemana? Nah, di tengah-tengah kebingungan mereka, tiba-tiba Andi dan Samsul ini mendengar suara tari ini memanggil nama mereka berdua. Sam, Li, Reneo. Tiba-tiba tari ini membentak dengan posisi yang masih sama. Duduk bersila ini menundukkan kepala gitu. Ojo macem-macem mbek putuku iki. Iki putuku keturunan Brawijaya 5. Ono getih Raden patah ning awake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian di Gunung Lawu. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah ini dibagikan oleh satu rencang kita yang bernama Andi. Andi ini domisilinya ada di kota Solo, dan dia menceritakan pengalaman pendakiannya ketika di tahun 2017 dia sempat mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Jadi cerita dari Andi, waktu itu dia ini sedang libur semester dari perkuliahannya. Lalu dia ini mengajak satu temannya yang bernama Samsul untuk mengisi kegiatan libur semester itu dengan aktivitas naik gunung. Nah, mereka berdua ini, si Andi dan Samsul, kuliah di satu kampus yang sama yang ada di kota Solo, dan mereka juga mengambil satu jurusan yang sama, yaitu teknik industri. Nah, informasi dari Andi, mereka berdua ini sudah bersahabat cukup lama semenjak mereka ini duduk di bangku SMA, dan memang mereka berdua ini sudah seringkali melakukan aktivitas pendakian gunung. Jadi pertama kali mereka naik gunung itu ketika mereka ini duduk di kelas 3 SMA tepatnya. Jadi waktu itu Andi ini mengajak Samsul untuk naik ke Lawu via Ceto, dan Samsul ini pun mau, tapi dengan satu syarat. Kalau Samsul ini mau mengajak seseorang. Nah, di situ Andi ini kan tanya, emang kamu ini mau ngajak siapa, Sam? Ono wis pokoknya, ada wis pokoknya ada. Tak rahasiain dulu. Nanti kalau mau berangkat, kamu juga bakalan tahu kok. Oh ya wis nek ngono. Ya sudah kalau gitu, jawab si Andi. Nah, singkat cerita, hari pendakian itu pun tiba, di mana itu adalah hari Kamis di pagi hari. Tanggalnya ini tanggal 9 bulan November tahun 2017. Andi ini nungguin si Samsul di rumahnya, sembari dia ini ngecek lagi perlengkapan pendakian yang akan dia ini bawa. Lalu di sekitaran jam 8, Samsul ini datang dengan seorang cewek. Nah,
Di situ Andi ini jadi ngeledekin si Samsul. Oh alah, si Tari toh, seseorang yang kamu rahasiain dari kemarin itu. Jadi Tari ini adalah cewek yang lagi deket sama Samsul. Jadi kondisinya Samsul ini masih PDKT gitulah sama si Tari. Nah, Samsul ini juga seringkali curhat sama si Andi tentang si Tari ini. Jadi Andi walaupun belum akrab dengan Tari, tapi dia ini tahu gitu loh, itu adalah si Tari karena seringkali diajak curhat sama si Samsul. Nah, Tari ini juga kuliah di kampus yang sama dengan mereka berdua, akan tetapi berbeda jurusan. Jadi Tari ini ngambil jurusan matematika. Nah, kondisinya Tari ini waktu itu sama sekali belum pernah naik gunung. Jadi itu adalah pengalaman pertamanya naik gunung ketika ke Lawu via Ceto itu. Nah, singkat cerita, setelah semua peralatan dan logistik yang akan mereka bawa selesai dicek ulang, berangkatlah mereka ini dari Solo untuk menuju ke Karanganyar. Mereka berangkat itu pada sekitaran jam 9 pagi. Nah, mereka bawa 2 sepeda motor. Jadi Andi sendirian dan Samsul ini boncengin si Tari. Berangkatlah mereka. Nah, di sepanjang perjalanan mereka dari Solo, semuanya ini lancar-lancar aja sampai di sekitaran Karanganyar. Jadi udah masuk ke wilayah Karanganyar itu, baru masuk ke wilayah Karanganyar sebelum mereka ini sampai di base camp. Tiba-tiba hujan itu turun dengan cukup deras. Jadi hujan ini deras disertai dengan angin. Nah, akhirnya mau nggak mau mereka bertiga ini pun terpaksa berteduh gitu kan. Lalu mereka berteduh di satu warung yang ada di sana karena memang kebetulan ketika hujan ini turun, bres gitu, mereka berhenti di situ ada satu warung. Jadi mereka memutuskan untuk berteduh di satu warung yang ada di situ. Nah, waktu itu Samsul ini makan, kondisinya ini di dalam warung dengan si Tari. Lalu Andi ini cuma pesan kopi hitam. Dia ini milih duduk di depan warung. Jadi dia ini duduk di sebuah bangku panjang yang terbuat dari kayu. Jadi bangku itu ada di depan dari warung itu. Nah, ketika Andi ini lagi menikmati kopi hitamnya dan dia ini lagi menghisap sebatang rokok, tiba-tiba dia ini dikagetkan dengan kedatangan seorang lelaki parubaya. Nah, lelaki parubaya itu berusia kisaran 50-an tahun gitu. Dia ini datang secara tiba-tiba sambil bawa payung berwarna hitam. Jadi datangnya ini entah dari mana. Ketika datang, lelaki ini langsung nepuk pundak dari si Andi itu. Nah, kemudian lelaki itu duduk gitu loh di sebelahnya si Andi. Dia ini memperkenalkan dirinya. Ternyata laki-laki itu bernama Pak Wit dan beliau ini mau ikut berteduh di situ karena memang hujan pada saat itu sangat deras disertai dengan angin. Jadi walaupun Pak Wit ini udah pakai payung, tapi tetap aja bajunya ini jadi basah. Makanya dia ini mau ikut berteduh di situ. Nah, Andi ini sempat mau memesankan kopi untuk Pak Wit, tapi beliau ini menolak. Gak usah mas, terima kasih. Terus Pak Wit ini menatap tajam setelahnya ini ke arah Tari yang masih makan di dalam warung dengan si Samsul. Kemudian Pak Wit ini tanya ke Andi, mas ini mau kemana? Mau naik pak ke Lawu. Oh, mau naik gunung. Terus itu yang cewek temennya mas ya? Tanya Pak Wit ini sambil nunjuk ke arahnya si Tari. Iya pak, namanya Tari. Kenapa pak? Gini mas, itu Mbak Tari itu agak berbeda. Dia itu punya kelebihan. Maksudnya pak? Dia itu istimewa mas. Dia itu salah satu orang yang memiliki weton tulang wangi. Saya itu yakin betul. Saya bisa merasakan auranya. Jadi Pak Wit ini bercerita ke Andi kalau beliau ini ternyata seseorang yang mempelajari ya ilmu-ilmu seperti kebatinan gitulah. Maka dari itu dia ini bisa menebak kalau Tari ini pemilik weton tulang wangi. Nah, Pak Wit juga menjelaskan biasanya orang yang punya weton tulang wangi itu gampang disukai oleh bangsa lelembut. Jadi Pak Wit ini bilang setelahnya sama si Andi, kalau kalian beneran mau naik ke Lawu, ya sudah, ini dibawa buat jaga-jaga karena ini juga bulan Suro.
Jadi Pak Awit ini mengambil sesuatu dari saku celananya gitu loh. Dan di situ mau diserahkan ke Andi. Nah, Andi ini melihat di situ sebuah bungkusan kain putih ini berukuran ya segenggam tangan gitulah, segenggam tangan ukurannya. Andi ini tanya ke Pak Awit, "Loh Pak, lah ini apa?" "Wis Mas, dibawa aja. Masukin ke tas buat jaga-jaga. Itu isinya jimat. Biar kalian ini selamat. Pokoknya jangan sampai dibuka lah. Nanti Mas, kalau mulai ada gelagat yang aneh dari Mbak Tari, perilaku yang tidak biasa, pokoknya aneh, bungkusan ini dilemparin aja ke arahnya Mbak Tari ini, biar nggak ada lelembut yang berani deketin dia." Nah, waktu itu Andi ini benar-benar bingung, karena dia ini nggak tahu menahu perihal seperti itu. Tapi entah kenapa dia ini seolah-olah nggak bisa menolak apa yang Pak Awit ini berikan. Kemudian bungkusan kain putih itu dia masukkan, dia terima, dia masukkan ke dalam tas lempang yang dia pakai itu. Dia masukkan. Dan gak begitu lama Pak Awit ini pamit sama si Andi sembari menepuk pundaknya dari si Andi lagi, seperti ketika dia ini datang tadi. "Ya sudah Mas, saya pamit dulu." Andi ini cuma bengong ketika dipamitin. Jadi dia ini kayak orang yang linglung waktu itu. Nah, gak begitu lama Samsul ini datang. Dia ini nyolek Andi dari belakang. "Weh, lagi ngelamunin apa kamu?" Nah, waktu dicolek sama si Samsul itu, Andi ini seperti kaget gitu. Terus Samsul ini bilang, "Kamu ini kenapa toh? Jangan ngelamun, ntar kesambet malah. Wes ayo bayar, terus lanjut jalan. Mumpung udah gak hujan." Nah, Andi ini pun nurut. Dan dia ini belum bilang sama si Samsul kalau dia ini diberi sesuatu oleh seorang lelaki parubaya bernama Pak Wit. Nah, singkat cerita, mereka bertiga ini tiba di base camp setelah melanjutkan perjalanan itu. Mereka ini tiba di base camp Candi Ceto itu pada sekitaran jam 1 siang. Mereka bertiga ini memarkirkan sepeda motornya lalu menuju ke satu base camp yang ada di sana, base camp Barokah Lawu. Mereka di sana akan beristirahat sebelum mereka melakukan pendakian. Jadi mereka ini sempatkan ketika di base camp ini untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dan juga makan siang. Nah, kondisi di base camp waktu itu cukup ramai. Jadi banyak para pendaki gunung dan pendaki spiritual yang akan naik ke atas. Karena seperti yang kita tahu rencang semua, kalau di bulan Suro, Gunung Lawu ini memang ramai dikunjungi tidak hanya para pendaki gunung saja, akan tetapi juga para pelaku ziarah atau biasa disebut dengan para pendaki spiritual gitu. Lalu singkat cerita, di sekitaran jam 3:15 setelah melaksanakan ibadah sholat asar, mereka bertiga ini memutuskan untuk jalan. Kemudian mereka ini melakukan perizinan atau simaksi, dan setelah semuanya ini beres, mereka bertiga ini langsung jalan di sore itu juga. Nah, mereka ini jalan dengan rombongan pendaki lain yang juga akan naik ke atas di sore itu. Gak begitu lama tibalah mereka ini di satu lokasi yang dinamakan Candi Ketek. Di sana mereka ini gak berhenti. Mereka tetap lanjut jalan, dan setelah kurang lebih 1 jam mereka ini jalan dari titik awal pendakian, mereka bertiga pun tiba di satu pos yang dinamakan pos Mbah Branti. Jadi pos Mbah Branti ini adalah pos 1. Di sana mereka ini berhenti untuk sekedar mengatur nafas dan minum air, kemudian lanjut jalan lagi. Tap, tap, tap. Nah, kondisinya pada saat itu trek ini cukup licin karena hari itu baru diguyur hujan. Dari pos 1 menuju ke pos 2, vegetasi ini bisa dikatakan masih cukup terbuka. Mereka jalan dan beberapa kali berpapasan dengan rombongan pendaki yang baru turun dari atas. Jadi mereka ini saling menyapa gitu. Dan setelah 1 jam berjalan, mereka ini sampai di pos 2. Pos 2 ini namanya pos Brakseng. Mereka sampai di sana sekitaran hampir jam 6 sore. Mereka pun memutuskan untuk berhenti di sana. Mereka beristirahat dan akan sholat maghrib terlebih dahulu. Nah, kondisinya di pos 2 itu cukup sepi. Jadi cuma ada mereka bertiga, dan beberapa kali ini ada rombongan pendaki yang turun. Tapi mereka ini nggak berhenti di situ. Mereka kebanyakan langsung turun gitu loh ke bawah. Nah, di situ mereka ini mulai menyalakan headlampnya masing-masing karena kondisinya ini sudah mulai masuk ke gelap. Jadi headlamp ini dari masing-masing mereka mulai dinyalakan. Nah, setelah mereka bertiga ini sholat maghrib,
Andi ini mengajak si Samsul untuk jalan agak menjauh dari si Tari. Dan dari situlah kemudian si Andi ini akhirnya menceritakan perihal bungkusan kain putih tadi yang segenggam itu yang diberikan oleh Pak Wit. Dia juga menjelaskan ke Samsul itu kalau Tari itu seseorang yang memiliki weton tulang wangi. Kata Pak Wit, Tari ini lebih rentan Sam untuk disukai bangsa lelembut. Maka dari itu Pak Wit ini memberikan bungkusan kain putih ini buat jaga-jaga. Nah, waktu itu Samsul ini agak kaget. Terus dia ini kan jadi tanya, lah emang ini isinya apa? Kata Pak Wit ini jimat gitulah. Tapi nggak boleh dibuka Sam. Pokoknya kalau ada gelagat aneh dari Tari, bungkusan ini suruh dilemparin aja ke arahnya Tari. Nah, Samsul ini agak nggak setuju dengan semua itu. Dia ini bilang, aneh-aneh aja. Udah jangan dipercaya ya yang kayak gitu. Buang aja. Lagian kamu kok percaya sama yang gituan, Di? Memohon apapun itu, memohon perlindungan, memohon pertolongan itu ya cuma sama Gusti Allah lah. Jangan sama jimat-jimat seperti itu. Nah, Andi ini menjawab di situ. Iyalah Sam, mohon perlindungan itu sama Gusti Allah, sama Gusti Pangeran. Maksudku, apa salahnya ini dibawa? Toh niat Pak Wit juga baik, mau melindungi kita. Kemudian Samsul ini sekali lagi bilang ke Andi, udah buang aja lah. Lagian kita ini gak kenal Pak Wit itu siapa. Kok tiba-tiba mau melindungi kita? Itu kan aneh. Kalau gak kamu buang, ntar malah bisa beresiko, Di. Nah, ketika mereka berdua ini sedang berdebat kecil itu, tiba-tiba terdengar Tari ini berteriak. Kemudian Andi sama Samsul ini kan langsung menghampiri Tari. Dan setelah ditanya oleh Andi dan Samsul, pengakuan dari Tari, barusan itu ada seekor ular yang cukup besar ukurannya, berwarna hitam. Jadi ular itu mau matuk ke arahnya dari si Tari. Tapi anehnya, setelah Tari ini berteriak, ular itu tiba-tiba menghilang gitu aja. Nah, waktu itu di depan Tari, itu cuma ada patahan ranting kayu yang kondisinya ini sudah cukup lapuk dan berwarna memang agak gelap, menyerupai hitam gitu. Dan memang patahan ranting kayu itu bentuknya mirip dengan seekor ular yang sedang meliuk gitu. Jadi agak bengkok patahan kayu itu. Nah, Samsul ini kan bilang ke Tari, cuma patahan kayu kok. Kamu kecapean mungkin tar jadi halu gitu. Udah yuk istirahat aja di shelter. Minum air yang banyak. Ntar gampang di pos 3 kita ngisi air lagi lah buat persediaan. Karena memang kondisinya di pos 3 dari jalur cetok ini nantinya ada satu keran air itu di pos 3. Makanya si Samsul ini bilang ke Tari, udah airnya diminum yang banyak, nggak apa-apa, kalau habis nanti gampang ambil lagi di pos 3. Nah, setelahnya Samsul ini gandeng tangannya si Tari itu untuk jalan ke shelter. Sembari dia ini bilang, udah jangan dipikirin Tar, istirahat aja di shelter. Nah, singkat cerita, setelah merasa cukup beristirahat di pos 2 di Prasen, mereka memutuskan untuk lanjut jalan menuju ke pos 3. Nah, mereka ini jalan. Mereka mulai jalan dari pos 2 itu untuk menuju ke pos 3 itu sekitaran di jam 6:30 malam. Mereka ini jalan pelan-pelan. Nah, vegetasi ini nampak mulai rapat. Jadi pohonnya ini sudah cukup besar-besar, mendominasi. Trek ini mulai menanjak. Waktu itu Tari ini jalan di tengah. Di depan ada Andi dan yang paling belakang jadi sweeper ini si Samsul. Nah, mereka jalan ke atas itu cuma bertiga. Jadi nggak ada pendaki lain yang bareng dengan mereka. Tapi beberapa kali mereka ini berpapasan gitu loh, sempat berpapasan dengan para pendaki yang turun. Mereka juga berpapasan dengan para pelaku ziarah itu yang jalan turun menuju ke base camp mungkin. Jadi kondisi pendakian di malam itu bisa dikatakan ya nggak begitu sepi gitulah. Nah, ketika jalan, Tari ini sempat tanya ke Samsul yang jalan di belakangnya gitu loh. Sam, kamu ini nyium bau wangian nggak? Kayak bau kemenyan sama dupa. Nah, Samsul ini menjawab dengan santai itu. Iya, aku nyium juga. Wong ini kan bulan Suro Tar. Jadi banyak sesaji seperti ya kemenyan, dupa, kembang-kembang bunga itu yang diletakkan di beberapa titik lokasi dari hutan ini. Yang menurut warga sekitar lokasi itu adalah lokasi yang masih sakral. Udah kamu nggak usah takut, santai aja. Udah biasa hal-hal yang gitu di sini. Apalagi di bulan Suro. Nah, Tari ini cuma menjawab, oh gitu ya. Jadi kan kondisinya Tari ini nggak tahu menahu.
Apalagi waktu itu dia ini baru pertama kalinya naik gunung dan langsung ke Gunung Lawu gitu kan. Nah, mereka ini jalan selangkah demi selangkah, pelan-pelan, sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 3 yang dinamakan Cemorotowo pada sekitaran jam 8 malam. Nah, di pos 3 ini ada 2 tenda yang sudah berdiri di situ dan nampak para pendaki yang ada di sana sedang masak untuk makan malam. Jadi cukup ramai. Nah, si Andi, Samsul, dan Tari ini sempat menyapa mereka. Kemudian Andi dan Samsul ini mengisi botol air mereka di satu keran air yang ada di sana. Sedangkan Tari ini duduk di sekitaran pos 3 itu. Nah, setelah selesai mengisi air, Samsul ini tanya ke Tari, "Tar, masih kuat jalan nggak? Kalau masih kuat, kita lanjut. Ntar ngecampnya di pos 4 aja. Ya kira-kira 1,5 jam lagi lah kita sampai di sana." Tari ini menjawab, "Masih, santai aja, ayo jalan." "Beneran, Tar? Soalnya habis ini jalurnya ini ngetrek agak parah." "Iya nggak apa-apa, aku masih kuat kok. Yuk jalan." Kemudian mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 4. Nah, kondisi jalur dari pos 3 untuk menuju ke pos 4 ini benar-benar menguras tenaga. Jadi benar-benar bikin capek. Jadi trek ini terus nanjak dan bonus lokasi landai itu bisa dikatakan sangat jarang rencang semua. Lalu di tengah-tengah perjalanan itu, Samsul yang jalan di belakang Tari ini mulai menangkap ada satu kejanggalan. Samsul ini sempat melihat kalau Tari ini jalan dan tangan kanannya dari Tari ini seperti digandeng oleh seseorang. Padahal di sebelah kanan Tari itu nggak ada siapapun. Tapi Samsul ini kondisinya diem aja. Dia ini nggak tanya sama si Tari. Sedangkan si Andi, dia ini jalan agak jauh gitu kan di depan mereka berdua. Nah, kemudian Samsul ini tetap jalan sembari terus mengawasi Tari. Dia ini jalan pelan-pelan gitu kan, sambil matanya ini terus mengawasi si Tari karena dia ini juga agak khawatir. Ini sebenarnya Tari ini lagi ngapain? Kok tangannya ini seperti digandeng oleh seseorang gitu. Samsul ini terus jalan pelan-pelan. Nah, singkat cerita, setelah mereka ini jalan selama kurang lebih 1,5 jam, tibalah mereka ini di pos 4 yang dinamakan Penggi pada jam 10 malam. Nah, kondisi di pos 4 di Penggi itu sangat sepi. Nggak ada pendaki lain selain mereka bertiga. Dan ada satu shelter yang dibuat menggunakan seng. Jadi shelter itu bisa digunakan oleh para pendaki untuk beristirahat. Nah, waktu itu Andi ini bilang ke Samsul dan Tari, "Ini kita ngecamp di sini aja ya. Kita langsung diriin tenda, terus masak. Ntar masaknya di shelter aja. Sekalian bikin api unggun buat ngangetin badan." Nah, nggak begitu lama, satu tenda dengan kapasitas 4 orang sudah mereka dirikan. Kemudian mereka ini sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan memasak. Jadi mereka ini mengeluarkan logistik. Tari ini masak di dalam shelter. Lalu Andi dan Samsul ini mengumpulkan patahan ranting kayu untuk membuat api unggun. Nah, di malam itu kondisi langit ini cukup cerah. Walaupun siang tadi ini sempat diguyur hujan. Kabut ini turun dengan tipis dan suasana jadi cukup dingin. Nah, ketika api unggun ini mulai menyala, itu pas dengan masakan yang dimasak oleh Tari itu matang. Jadi mereka bertiga ini pun langsung makan malam. Setelahnya mereka nyeduh kopi dan ngobrol untuk menghangatkan suasana. Andi ini tanya ke Samsul sama Tari, "Ini besok gimana rencana kita?" Nah, Samsul ini yang menjawab, "Besok habis subuhan kita langsung jalan aja lah. Tenda kita bongkar, terus kita jalan sampai ke Hargodalem. Ntar di sana kita diriin tenda lagi, sekalian sarapan di warungnya Mbok Yem. Terus habis sarapan itu kita muncak ke Hargodumilah, baru kita ini turun, gimana?" Nah, si Andi dan Tari ini pun setuju. Dan gak begitu lama, tiba-tiba Tari ini mengalami satu kondisi di mana dia ini seperti masuk angin. Jadi Tari ini seperti mau muntah gitu. Nah, Samsul ini kan langsung mijit-mijit lehernya si Tari itu, sambil dia ini bilang, "Ini kamu masuk angin, Tar. Udah habis ini langsung masuk tenda aja ya, istirahat. Itu di tasku ada minyak kayu putih, kamu ambil aja, terus diolesin di badanmu biar hangat." Nah, Tari ini nurut. Setelahnya dia ini langsung jalan masuk ke dalam tenda. Nah, singkat cerita, waktu menunjukkan jam 12 malam, Andi dan Samsul ini masuk ke dalam tenda untuk tidur. Waktu itu posisi tidurnya, Tari ini tidur di tengah, dan di kiri kanan dari si Tari itu dikasih tas keril gitu loh, untuk batas.
Jadi si Andi dan Samsul ini tidur di pojokan gitu, ngapit dari si Tari. Nah, waktu berjalan dan entah di jam berapa, Andi ini terbangun karena sayup-sayup dia ini mendengar ada suara kereta kuda yang seolah-olah lewat di depan tenda mereka. Ketepak, 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 ketepak. Nah, kereta kuda itu lewat sembari membunyikan lonceng gitu loh. Lending, 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 lending. Waktu itu Andi ini cukup ketakutan. Dia ini langsung membangunkan si Samsul. Sam, bangun Sam, bangun Sam. Nah, Samsul ini pun bangun. Dia ini tanyakan ke Andi, ada apa Andi? Kamu dengar gak? Ada suara kereta kuda. Nah, Samsul ini pun coba mendengarkan. Kemudian dia ini mengangguk, sembari menjawab dengan lirih, iya aku juga dengar. Dan gak begitu lama, suara itu menghilang. Lalu Andi ini ngajak si Samsul kan untuk ngecek keluar tenda. Nah, kondisinya waktu itu Tari ini nampak masih tertidur dengan pulas di dalam sleeping bag. Kemudian Andi dan Samsul ini keluar tenda dan ternyata di luar itu sepi. Jadi cuma ada api unggun mereka yang sudah mulai padam dan tersisa cuma beberapa bara kecil gitulah. Nah, akhirnya mereka berdua ini kan menggelar matras di depan tenda. Mereka duduk dan menghisap sebatang rokok. Mereka ini kondisinya benar-benar bingung. Kok barusan ada suara kereta kuda? Ini keretanya siapa yang jalan di hutan tengah malam gini? Kemudian Samsul ini juga bilang ke Andi, kalau tadi waktu mereka jalan ke pos 4 ini, dia sempat melihat keanehan pada diri si Tari. Jadi Tari ini jalan seperti digandeng oleh seseorang, padahal di sebelahnya nggak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba di tengah-tengah Andi dan Samsul ini sedang membahas beberapa keganjilan yang mereka ini alami, tenda mereka ini seperti dilempar dengan sesuatu. Brak! Mereka berdua ini kan langsung ngecek. Barangkali ada ranting kayu yang patah itu dari atas pohon dan menimpa tenda mereka. Di dalam tenda ini kan ada si Tari. Dan ternyata setelah dicek ini nggak ada apapun. Nah, mereka berdua ini mikirnya kan, oh mungkin cuma angin. Kemudian mereka berdua ini kembali duduk di atas matras. Dan gak begitu lama, mereka ini melihat tiba-tiba tenda itu seperti goyang-goyang sendiri dengan cukup kencang. Bruk, 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 bruk. Nah, jadi tenda ini seperti sedang tertiup angin yang sangat kencang. Padahal saat itu, angin ini cuma berhembus milir aja. Tapi tenda ini benar-benar seperti tertiup angin yang kencang. Bruk, 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 bruk. Kemudian, secara tiba-tiba, tenda ini kembali tenang. Mereka berdua ini kan bingung dan kondisinya mereka berdua ini cukup ketakutan. Mereka ini langsung memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk melanjutkan tidurnya aja. Nah, ketika mereka berdua ini masuk ke dalam tenda, mereka berdua ini nggak melihat adanya Tari di situ. Loh, ini Tari kemana? Nah, di tengah-tengah kebingungan mereka, tiba-tiba Andi dan Samsul ini mendengar suara Tari ini memanggil nama mereka berdua. Sam, Li, Reneo, Gang Reneo. Jadi suaranya ini menggema. Nah, Samsul dan Andi ini langsung menuju ke arah sumber suaranya si Tari. Sambil mereka berdua ini teriak-teriak gitu. Tar, Tari, kowe ning ndi Tar? Reneo, aku neng kene. Jadi Tari ini seperti terus memanggil mereka berdua. Nah, setelah diikuti oleh Samsul dan Andi, ternyata suara Tari ini masuk ke dalam kawasan hutan. Mereka ini lari menuju ke arahnya suaranya si Tari. Dan di satu titik lokasi, Samsul dan Andi ini melihat kalau Tari ini sedang duduk bersila gitu, duduk seperti bersila dan kepalanya ini tertunduk. Nah, waktu itu Samsul tanya ke Tari, Tar, kamu ini lagi ngapain Tar di sini? Ayo balik ke tenda aja. Tari ini diem aja, nggak menjawab. Kemudian Andi ini berbisik ke Samsul, Sam, Tariku kesurupan Sam. Bungkusan sego Pak Wit mau tak cupu esek. Dan ketika Andi ini mau balik ke tenda untuk ngambil bungkusan yang diberikan oleh Pak Wit. Jadi bungkusan segenggam itu, kain putih yang diberikan oleh Pak Wit mau diambil oleh si Andi ke tenda. Tiba-tiba Tari ini membentak dengan posisi yang masih sama, duduk bersila ini menundukkan kepala gitu. Ojo macem-macem mbek putuku iki. Iki putuku keturunan Brawijaya 5. Ono getih Raden patah ning awake. Nah, Andi dan Samsul ini benar-benar kaget karena suara itu berubah menjadi bukan suaranya Tari. Jadi suaranya itu suara seorang kakek tua. Dan bilang kalau Tari ini keturunan dari Brawijaya 5 dan ada darah dari Raden Patah yang mengalir di tubuhnya. Kemudian Tari itu mengangkat kepalanya. Tuh.
dan nampak bola mata dari Tari itu putih semuanya. Dan sosok yang ada di dalam raganya Tari itu kembali berucap, "Saiki jupukan bungkusaniku, gawanan rene." Andi ini langsung lari ke tenda mengambil bungkusan kain putih itu. Sesampainya di lokasi itu lagi, sosok yang ada dalam raganya Tari ini kembali berucap, "Saiki bukaan, ben kowe kabeh weruh isine opo." Setelahnya bungkusan kain putih itu pun dibuka oleh si Andi. Ternyata isinya adalah 5 lembar uang ratusan ribu, kemenyan yang sudah ditumpuk, dan secarik kertas yang berisi tulisan seperti aksara Jawa, lalu seperti juga ada tulisan Arab gitu, dan ada sebuah gambar, dan gambar itu seperti menyerupai satu pocong. Nah, dari situlah Samsul ini kemudian memberanikan diri untuk bertanya, "Ngapunten, Mbah, panjenengan iku sinten? Terus rencange kula niki si Tari, salahe nopo kali panjenengan?" "Aku iki Mbah Kung, lan iki putuku. Ana sing arep lelaku elek mbek putuku. Mergo putuku iki duweni weton balungan wangi sing pas kanggo bajal belis ning wulan suro." "Maksudnya panjenengan pripun, Mbah?" Di situ Andi juga mulai memberanikan diri bertanya, "Wis, saiki mulai ndonga piturut keyakinanmu. Njaluk tulung mbek Gusti Pangeran." Kemudian Samsul yang bisa langsung menangkap kondisi pada saat itu mulai melantunkan ayat kursi. Dia juga melantunkan surat Al-Falaq, surat Anas, dan tiba-tiba setelah Samsul ini selesai melantunkan doa-doa itu, bungkusan kain putih beserta isinya itu terbakar habis, dan anehnya tidak menyisakan apapun di situ. Kemudian sosok yang mengaku sebagai Mbah Kung ini menjelaskan ke Samsul dan Andi kalau bungkusan kain putih dan isinya itu adalah sihir jahat yang mau mengorbankan Tari untuk dijadikan tumbal pesugihan, karena isinya itu berlembar-lembar uang. Dan Mbah Kung ini juga menjelaskan weton tulang wangi yang dimiliki Tari itu memang cocok untuk dijadikan tumbal di bulan Suro, karena orang yang memiliki weton tulang wangi itu sangat disukai iblis sebagai santapannya. Kemudian sosok yang ada dalam dirinya Tari itu, Mbah Kung itu, kembali berucap, "Sesuk langsung medun, kawanan putuku iki mulih, gak usah munggah ning harga dumilah, manut mbek aku." "Nggih, Mbah, nggih. Matur nuwun," jawab si Samsul. Setelahnya Tari ini terjatuh dan seperti gak sadarkan diri. Nah, Tari ini kan langsung dibawa oleh mereka berdua, si Samsul dan Andi ini, ke tenda. Dia diolesi minyak kayu putih dan langsung dimasukkan ke dalam sleeping bag biar Tari ini hangat. Nah, waktu menunjukkan jam 3 dini hari. Samsul dan Andi ini gak bisa tidur lagi. Jadi mereka berdua ini gak bisa tidur lagi karena khawatir dengan keadaan dari Tari. Mereka berdua ini kembali duduk, menghangatkan badan di sebelah api unggun yang masih tersisa beberapa bara api ini, sembari mereka menghisap rokok dan akan menunggu pagi ini datang. Nah, singkat cerita, subuh ini pun tiba. Setelah Samsul dan Andi ini melaksanakan sholat subuh, mereka berdua ini pun masak untuk sarapan. Dan setelah masakan matang, Samsul ini langsung membangunkan Tari untuk ikut sarapan gitu. Lalu sembari sarapan, Samsul dan Andi ini menjelaskan ke Tari tentang semua hal ganjil yang mereka berdua ini alami dan kejadian semalam yang benar-benar di luar nalar. Nah, dari situlah Tari itu menjelaskan kalau semenjak kecil dirinya itu memang dijaga oleh sosok kakek tua, di mana pada awalnya saat Tari masih kecil dia itu sempat ketakutan gitu, sampai pada akhirnya secara perlahan bapaknya ini menjelaskan kalau Tari itu nggak usah takut sama kakek itu, karena kakek itu sosok baik yang berusaha untuk menjaga Tari atas izin yang maha kuasa. Bapaknya juga sempat menjelaskan ke Tari kenapa sosok itu bisa menjaga Tari. Kemungkinan karena bapak dari Tari itu memang masih ada keturunan dari Raden Patah, pendiri kerajaan Islam pertama, yaitu Kesultanan Demak Bintoro. Lalu berjalannya waktu, hari ke hari Tari ini mulai terbiasa, dan sosok itu biasa disebut sama si Tari ini dengan nama panggilan Mbah Kung. Jadi penggambaran dari Tari itu mengenai sosok Mbah Kung ini ya seperti layaknya kakek tua pada umumnya. Rambutnya ini agak panjang, beruban, berkumis, berjenggot, dan tubuhnya dibalut mengenakan kain ini yang berwarna putih. Jadi seperti kain yang gak dijahit, ya seperti pakaian ihram gitulah untuk berhaji. Tari juga menjelaskan di situ ke Samsul dan Andi
waktu dia ini mau dipatuk ular hitam di pos Brakseng, dia ini kan sempat berteriak. Dan pada saat itu juga ketika dia ini berteriak, ular yang mau matuk ke arah Tari ini tiba-tiba seperti melayang dan terbanting ke tanah dengan sendirinya. Kemudian secara aneh ular itu seolah-olah berubah menjadi patahan ranting kayu. Jadi seolah-olah seperti ada yang menghalangi ular itu untuk menyakiti Tari. Nah, di situ Samsul ini kan jadi tanya ke Tari, "Tar, waktu jalan ke pos 4 dari pos 3, sebenarnya siapa yang gandeng tanganmu itu?" Nah, Tari ini menjawab, yang menggandeng dirinya itu adalah sosok Mbah Kung. Jadi waktu itu Mbah Kung ini sempat menampakkan dirinya, tapi cuma sekilas, sesaat aja. Kemudian Tari ini cuma bisa merasakan gitu loh, ngerasain kalau tangannya itu seperti ada yang gendeng, dingin sekali. Jadi seolah-olah Tari ini seperti sedang dituntun dan dijaga oleh sosok dari Mbah Kung itu. Nah, anehnya justru ketika Tari ini dirasuki oleh sosok Mbah Kung pada malam itu, Tari ini benar-benar gak sadar. Jadi ketika keluar tenda lalu jalan ke arah hutan ini, dia sama sekali gak merasakan apapun. Tahu-tahu Tari ini sadar pas dibangunin sama si Samsul itu untuk sarapan. Nah, kemudian di situ Andi ini akhirnya minta maaf ke Tari kalau dia ini dengan bodohnya menerima begitu saja sesuatu dari orang yang gak dikenal. Dan ternyata orang yang mengaku bernama Pak Wi itu punya niatan jahat dengan si Tari. Terus dari situ Samsul ini menyimpulkan setelah dia mendengar penjelasan dari Andi kalau Andi ini seperti terkena ya ilmu gendam atau semacam hipnotis gitu, ilmu hitam. Karena dia si Andi ini sempat ditepuk pundaknya gitu kan, dan dia ini seperti jadi linglung seolah-olah menuruti apa yang dikatakan oleh Pak Wit itu. Nah, berlepas dari semua itu, yang terpenting mereka semua ini selamat dan baik-baik aja. Kemudian setelah sarapan mereka memutuskan untuk berkemas-kemas dan turun. Mereka ini nggak melanjutkan pendakian sampai ke puncak Argo Tumila, nggak jadi ke warungnya Mbok Yem, nggak jadi ke Argo Dalem, karena mereka merasakan pendakian mereka waktu itu kondisinya ini udah nggak bagus. Nah, singkat cerita mereka semua ini bertiga sampai di base camp, dan setelahnya bersih-bersih diri mereka pun pulang menuju ke Solo. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh satu rencang kita yang bernama Andi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf kalau masih banyak salah kata. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.